Selamat berjumpa lagi di ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 4 bersama teman saya yaitu Bapak Rikson Situmeang beserta saya Leni Marlina. Dalam penyelesaian tugas kami di ruang kolaborasi modul 2.3 bersama fasilitator Bapak Sahrizal SPD MPD beserta pengajar praktek Ibu Sevariani SPD SD. Adapun tujuan pembelajaran khusus di ruang kolaborasi ini adalah CGP dapat membantu komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah netral. Alur percakapan Tirta terdiri dari 4 tahap yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab. Pada praktek coaching kasus 1, Pak Rikson Situmeang sebagai coach dan saya Leni Marlina sebagai coachee. Latar belakang kegiatan coaching pada kasus 1 adalah seorang siswa bernama Leni merasa tidak disukai oleh seorang guru mata pelajaran bahasa Mandarin dikarenakan tidak mengikuti les dan merasa selalu diperhatikan karena dianggap tidak bisa dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Adapun tujuan kegiatan coaching pada kasus 1 ini adalah siswa bernama Leni ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari kepala sekolah yaitu Bapak Rikson Situmeang supaya murid mendapatkan ide-ide ataupun solusi dalam masalah-masalah yang baik dalam pembelajaran maupun bersama guru mata pelajaran bahasa Mandarin dengan lebih baik. Video percakapan antara coach dan coachee dengan alur Tirta kasus 1. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini sebagai coach Rikson Situmeang dan Ibu Leni Marlina sebagai coachee. Kami akan melakukan praktek coaching model Tirta dengan topik manajemen waktu belajar. Silakan Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Nak, apa kabarnya? Kabar baik Pak. Baiklah, hari ini kita akan ngobrol mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa kan? Ya Pak, tidak apa-apa. Nah, boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya Nak? Iya Pak, sekarang ini memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi, apa yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh, terus apa lagi? Saya juga masih bingung nih Pak. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya Pak. Coba ceritakan sama Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Yang saya rasakan tuh Pak, saya tidak nyaman pada salah satu guru mata pelajaran Pak. Oh, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan pelajaran itu? Iya nih Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus sama pelajaran bahasa Mandarin
tidak merasa nyaman. Saya berpikir guru bahasa Mandarin saya itu selalu menyinggung saya di dalam kelas, Pak. Oh, menyinggung kamu ya? Coba Iya, kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu sampai berpikir seperti itu? iya nih Pak, soalnya kalau di dalam kelas Bapak itu bilang pada teman-teman saya sambil melirik ke arah saya. Bapak itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Mandarin. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dan mendapatkan nilai yang tidak bagus, terus kemudian kurang memahami materi yang ada, Pak. Hmm, Bapak paham ya. Lalu bagaimana perasaan Pak? Bagaimana menurut kamu? Menurut saya, Pak, memang betul yang dibilang sama guru mata pelajaran bahasa Mandarin itu. Kalau bahasa Mandarin itu sangat diperlukan, apa terutama di jurusan perhotelan, Pak. Hmm, baiklah. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat saja? Masalahnya, Pak, saya selalu mendapatkan nilai jelek. Bapak itu tidak suka sama saya. Gitu, Pak. Iya, iya. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya? Tujuannya saya ingin mendapatkan solusi, Pak, agar tidak disindir lagi dan mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatannya? Hambatan saya itu Pak gini Pak, di sore hari saya tuh kan les voli yang disuruh oleh orang tua saya. Karena saya mau ikut perlombaan bola voli, orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk tidak ikut les voli tersebut. Oh, begitu ya dari orang tua. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Mandarin atau ikut latihan bola voli? Menurut saya Pak kedua-duanya penting. Bisa Tapi saya juga belum bisa membagi waktu bagaimana caranya uh, karena waktu yang saya lakukan yang les itu kedua-dua les poli dan les bahasa Mandarin itu berbenturan Pak. Jadi saya bingung juga untuk gimana caranya untuk bisa melakukan ini Pak. Ya, ya. Kalau seperti itu, bagaimana kamu cara mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Mandarin, Pak, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Mandarin. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau catatan materi bahasa Mandarin, Pak. Kalau bisa, saya juga ingin pelajari secara daring di rumah dan saya akan meminta bantuan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau hari Sabtu saya tidak latihan bola voli, maksud saya itu hari Sabtu itu kan saya nggak latihan bola voli Pak, saya bisa ikut les gitu. Ya, ya. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bola voli? Bisa Pak, saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Wah, itu bagus, Nak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak yang mengajar bahasa Mandarin? Iya Pak, saya akan segera menemui guru tersebut dan membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les tersebut secara daring maupun luring Pak. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang ini. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru bahasa Mandarin tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan berusaha membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring
dan membuat jadwal di hari Sabtu, supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya bisa melakukan kedua-duanya Pak, bisa les bahasa Mandarin dan juga bisa latihan bola voli Pak. Wah, kamu memang anak hebat. Kamu pasti bisa. Semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Praktek coaching pada kasus 2 yaitu Leni Marlina sebagai coach dan Bapak Rikson Situmiang sebagai coaching. Data belakang kegiatan coaching pada kasus 2 yaitu Bapak Rikson adalah seorang guru di kelas rendah. Beliau merasa kesulitan untuk menemukan ide-ide dalam menerapkan pembelajaran aktif di kelas, dikarenakan ada beberapa murid yang tidak fokus saat pembelajaran. Tujuan kegiatan coaching pada kasus 2 adalah Bapak Rikson ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari kepala sekolah yaitu Ibu Leni agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan pembelajaran aktif di kelas. Video percakapan coach dan coaching dengan Alif Pusta pada kasus 2. Kami dari kelompok 4, saya sebagai coach Leni Marlina dan Pak Rikson Situmiang sebagai coaching. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Silakan masuk. Baik, Bu. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Ibu. Saya dengar-dengar Bapak mencari saya ya? Iya, Ibu. Kira-kira masalah apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya, Pak? Oh, begini, Bu. Saya mau cerita perihal keinginan saya, yaitu tentang bagaimana cara pembelajaran aktif di kelas, Bu. Oke, jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran aktif di kelas ya, Pak? Benar, Bu. Memangnya selama ini yang terjadi saat pembelajaran di dalam kelas seperti apa ya, Pak? Saya ceritakan ke Ibu ya. Selama ini yang terjadi pembelajaran yang berfokus pada bernyanyi, sepertinya anak-anak banyak yang bosan dengan sebentar dan yang anak yang lainnya banyak yang malas mengikuti, dikarenakan saya mengajar di kelas 1 SD yang mayoritas masih dari PAUD ke SD. Jadi anak-anak itu masih terbawa-bawa atau membayangkan pelajaran ketika mereka masih di TK atau di PAUD ya Bu, bermain dan bernyanyi. Sedangkan di SD ini kan sudah berubah Bu, mulai belajar membaca, menulis. Jadi mereka merasa bosan Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi saya lihat penyebabnya adalah banyaknya siswa yang masih bosan belajar dikarenakan terbiasa bermain di masa PAUD ke SD, atau bisa dibilang anak-anak belum terbiasa dengan pembelajaran di SD ya, Pak. Iya Bu. Nah, jadi harapan Bapak bagaimana ya, Pak? Seharusnya anak-anak itu bagaimana? Kalau saya Bu, harapan saya anak-anak itu bisa belajar sambil bermain, pelajaran bisa bermain dengan aktif dan menggunakan metode dan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, menggunakan audiovisual yang menggunakan peralatan infokus, Bu. Jadi harapan Bapak anak-anak bisa belajar aktif sambil bermain dengan menggunakan metode atau model pembelajaran kreatif dan inovatif, menggunakan audio visual yang ditayangkan menggunakan fokus ya Pak. Benar, Bu. Alhamdulillah dari situ saya sudah tampak kalau Bapak sudah berperan aktif dalam perubahan pembelajaran Pak. Saya sangat terima kasih loh kepada guru seperti Bapak.
yang peduli dengan perubahan dan menjadi lebih baik dan berkualitas, Pak. Iya, Bu. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Saya sudah mulai berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, dengan harapan dapat membantu saya. Teman-teman juga menyarankan supaya mulai membuat media pembelajaran yang inovatif, seperti menggunakan media audiovisual yang ditayangkan di Infocus. Kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Oh ya, Bu, saya berpikir bahwa saya harus bekerja sama dengan murid, kemudian membuat metode dan media pembelajaran yang membuat siswa aktif untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan animasi yang dituangkan dalam Canva. Nah, saya lihat yang Bapak sampaikan sudah bagus-bagus, yaitu kerjasama dengan orang tua, kemudian membuat media pembelajaran dan metode yang sesuai dengan minat dan bakat anak, dengan menggunakan animasi yang dituangkan di Canva. Itu sudah bagus ya Pak. Nah, untuk waktu dekat ini, apa yang sekiranya yang bisa Bapak terapkan Pak? Yang bisa saya terapkan itu yakni membuat media pembelajaran yang berupa animasi menggunakan audio visual yang dituangkan lewat aplikasi Canva. Jadi sesuaikan dengan minat murid, Bu. Baik. Nah, kira-kira kapan mau dilakukan Pak? Saya merencanakan 2 minggu ke depan, Bu. Sebaiknya saya menyiapkan uh, media dan metode yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Bagus sekali, Pak. Kira-kira untuk menyiapkan siapa yang dapat membantu Bapak untuk menyelesaikannya, Pak? Uh, yang bisa membantu saya itu adalah rekan-rekan dan teman-teman dari tata usaha atau tenaga kependidikan. Jadi yang membantu Bapak rekan guru dan tenaga pendidikan ya, Pak, membantu. Jadi rencananya 2 minggu, 2 minggu ya, Pak. Benar, Bu. Dari obrolan kita ini, Pak, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan adalah kejadian yang sudah membuat ada gambaran untuk yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan pembelajaran di kelas 1 kita ini, Bu. Kalau begitu, rencana Bapak akan melakukannya ke depan nih. Itu kira-kira ukuran keberhasilan rencana yang Bapak lakukan itu apa dan indikatornya apa menurut Bapak? Ini pendapat saya, Bu, ya. Menurut saya itu anak-anak harapannya aktif dalam setiap pembelajaran dan tidak ada lagi yang membalas, membaca, menulis dan yang lain. Bisa juga dengan cara umpan balik ke murid, apakah mereka senang atau apakah mereka merasa puas dengan yang saya lakukan. Ini juga lewat wawancara secara individu ataupun saya buatkan isian kuesioner yang tinggal anak isi. Itu, Bu. Oke, luar biasa sekali Bapak, sangat menginspirasi bagi saya. Kalau saya ambil dari kesimpulan refleksinya, yang saya pandu Bapak tadi ada masalah dalam meningkatkan pembelajaran aktif di kelas, kemudian apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya, serta apa penyebabnya, lalu Bapak sudah melakukan apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Bapak juga sudah melakukan alternatif serta solusi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja Bapak dan guru-guru lain. Kemudian pelaksanaannya juga sudah terencana dengan baik dan benar. Pelaksanaan kapan dan indikatornya sudah jelas. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi bagaimana menurut Bapak? Betul sekali, Bu. Terima kasih, Bu, atas obrolan kita yang sudah membuat saya dari yang sebelumnya masih bingung, sekarang sudah ada gambaran, sudah jelas, dan saya uh, akan melakukan uh, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi.
Alhamdulillah, kalau begitu terima kasih, terima kasih. Baik Pak, nanti ke depannya jika ada masalah boleh kita obrolkan lagi ya Pak. Terima kasih Bu atas waktunya sudah bisa ngobrol dengan saya. Selamat sore Ibu. Demikianlah tugas ruang kolaborasi kami kelompok 4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.